Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Gimana kabarnya sore hari ini? Waalaikumsalam Bu Dewi, Alhamdulillah sehat. Bu Dewi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu Dwi. Bu Dwi, kan sore ini Bu Dwi kan akan melakukan proses coaching ya dengan Bu Atin. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada yang ingin saya bicarakan dulu. Boleh, Bu? Mangga Ibu, gimana nih Bu Dewi? Ya, kan nanti pada saat coaching ya antara coach dan coachee yang akan saya amati dan akan saya nilai sebagai supervisor itu kan sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu. Contohnya Ibu akan melakukan coaching yang seperti apa? Apakah sudah menggunakan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee dan bagaimana respon atau jawaban dari coachee? Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan? Dan tentu saja disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Bu Dwi, sebelum melakukan observasi, ada sedikit yang saya tanyakan. Boleh ya, Bu ya? Mangga Ibu. Bu Dwi, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching sore hari ini? Iya Bu Dewi, kalau untuk kompetensi dalam coaching itu kan ada beberapa ya, yaitu presence atau kehadiran penuh, lalu juga ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya ingin mengembangkan ketiga potensi itu agar proses coaching itu berjalan dengan baik. Iya, baik Ibu. Jadi Ibu Dwi nanti akan mengembangkan ketiga-tiganya ya Bu ya. Ada presence, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Nah Bu, di antara ketiganya tersebut, bagian kompetensi yang mana ya yang spesifik yang nanti ingin diobservasi? Kalau di antara tiga itu mungkin yang saya ingin lebih kuatkan adalah di mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Dewi ya. Karena kalau dengan mengajukan pertanyaan berbobot akan memancing koci untuk dia bisa menemukan solusi-solusinya gitu. Itu agar seperti apa coaching sendiri berjalan dengan maksimal. Iya, Ibu jadi tadi ininya prioritasnya ya yang akan Ibu kembangkan itu berarti pertanyaan berbobot dengan harapan nanti coach akan bisa menentukan solusi atas permasalahannya. Nah, Ibu, kalau indikator ketercapaian dari tujuan tersebut apa ya, Bu ya? Iya, kalau saya anggap coaching ini berhasil adalah ketika coach itu tadi mampu menemukan solusinya sendiri. Selain itu, coach juga bisa merencanakan aksi ke depannya, Bu Dewi. Jadi, setelah ngobrol panjang lebar, menemukan solusi, merencanakan aksi, dan lebih bagus lagi jika si coach ini menerapkan gitu pada kegiatan di sekolahnya atas permasalahan tersebut. Nah, iya Bu. Jadi indikatornya itu nanti coach akan menentukan solusi sendiri atas permasalahannya dan nanti akan melaksanakan rencana aksi untuk kedepannya ya Ibu ya. Ya, Nah, betul. ya Ibu Dwi, terima kasih sekali atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach yaitu Bu Atin dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah selesai proses coaching kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Selamat ya, semoga berhasil dan hasilnya maksimal. Mangga Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya. Ya, Baik, sama-sama. kita lanjutkan. Kita lanjutkan mungkin ya ke Bu Atin. Halo Bu Atin, selamat sore. Halo Bu Dwi, selamat sore. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Bu Dwi. Saya tuh dari kemarin-kemarin ingin sekali ketemu dengan Bu Dwi. Alhamdulillah sekarang punya kesempatan ya Bu. Masya Allah, emang ada apa nih Bu? Ada apa sih Bu kira-kira? Betul Bu Dwi, ini saya tuh sedikit pusing gitu, pusing dan bingung apa yang harus saya lakukan ya Bu Dwi. Ya, ini sharing aja ya Bu ya. Ini Betul-betul. Jadi permasalahan. Mm-mm.
Gimana, Bu? Iya Bu, jadi kan tadi ingin sharing gitu ya Bu, ya. Emang rencana kita Iya, pada pertemuan betul. kali ini, Bu Atin, kita sharing saja ya Bu ya, Heeh. terkait permasalahan yang terjadi Benar-benar. mungkin di sekolah. Gimana nih Bu Iya, Atin? betul, Bu. Saya tuh ini kan awal ajaran baru ya Bu ya. Memang ini permasalahannya itu memang ada di kelas saya sendiri Bu Dwi gitu. Hmm. Kalau murid saya itu memang nggak banyak. Muridnya tuh sebelumnya saya mengajar di kelas 1 SD ya. Muridnya hanya 15 anak ya Bu Dwi. Didominasi dengan anak laki-laki ya. Jadi anak laki-laki tuh 10 orang, yang perempuan tuh 5 orang. Nah, eh, rata-rata itu yang apa ya, baik laki-laki dan perempuan itu aktif gitu Bu Dwi. Mungkin aktifnya hiperaktif mungkin ya. Jadi satu hiperaktif, kemudian ada juga memang saya lihat memang ada yang berkebutuhan khusus juga ya, ada yang ABK satu orang. Jadi eh, satu orang itu memang dia tidak bisa diam gitu, suka keliling gitu ada gitu. Terus ada juga yang apa ya? Jadi eh, pelafalan apa tuh? Jadi bicaranya tuh mungkin bicaranya tuh kurang jelas tuh Bu Dwi. Jadi kayak mungkin organ apa ya? Organ suaranya tuh belum berkembang sempurna gitu, atau Betul-betul. mungkin memang keterbelakangan gitu. Saya juga kurang paham ya Bu Dwi, tapi susah untuk berkomunikasi itu juga ada. Kemudian ada juga yang satu orang itu memang dia belum, mungkin belum siap belajar ya Bu Dwi. Jadi eh, kayak saya tanya tuh ke mamanya tuh punya penyakit jantung gitu. Dia tuh punya jantung bawaan. Jadi lemah sekali gitu. Kayaknya tuh bibirnya aja tuh udah biru Bu Dwi. Jadi saya tuh bingung Masya di kelas tuh kompleks banget permasalahan yang terjadi di kelas saya tuh Bu Dwi. Jadi banyak yang hiperaktif, kemudian ada yang ABK juga, kemudian ada yang mungkin sakit juga ya. Jadi gitu masalahnya terjadi. Jadi saya pusing ini Budi. Aduh, silakan mengcoaching saya Bu Dwi. Mudah-mudahan setelah proses Berat. coaching ini Ya, berarti memang Heeh, permasalahannya adalah kayak berbagai karakter anak di kelas Bu Atin betul. ya, Bu Atin ya, yang Iya, mungkin cukup betul. menguras juga tenaga dan energinya. Lalu dari Betul. masalah tadi nih, kita tujuannya nih, tujuan untuk Hmm. sesi kali ini apa nih Bu? Bu Atin ingin mendapatkan apa Ya, mudah-mudahan ya Bu. tujuannya? Saya memang Hmm. butuh sekali untuk di coaching gitu. Jadi harapan saya tuh mudah-mudahan setelah proses coaching ini selesai gitu, saya bisa menemukan Halo Bu Atin, apakah kendala sinyal? Apakah sinyal saya? Seperti sinyal Bu Atin ya. Cek. Iya, Mohon halo maaf. Bu. Halo, mohon maaf. Mohon maaf jaringan ya Bu Dwi. Ya, ampun saya semangat banget Iya. sampai jaringannya terputus. Ya bisa kita lanjutkan Baik-baik ya Bu Dwi juga. ya. Kita lanjut saja ya Bu ya. Iya, Jadi oke. tujuannya nih Bu dari pertemuan kita kali ini adalah Ya, mudah-mudahan saya menemukan solusi yang terbaik pastinya ya Bu Dwi setelah coaching ini selesai. Jadi solusi itu tuh bisa saya praktekkan di kelas saya gitu. Begitu Bu. betul ya Bu ya. Jadi menemukan solusi untuk terkait permasalahan ini. Baik, semoga kita ketemunya nih Bu. Jadi kira-kira nih dari tujuan dan juga permasalahan tadi ke indikator keberhasilan dalam pertemuan ini apa nih Bu? Kalau pertemuan ini dikatakan berhasil jika Bu Atin melakukan apa gitu, atau Bu Atin menemukan apa? Oke, kalau kalau saya bilang apa ya namanya indikator gitu ya, indikator keberhasilan ya, pastinya kalau setelah coaching ini saya apa namanya
tring gitu, tiba-tiba menemukan gitu ya solusi yang bisa saya praktekkan di kelas ya. Kemudian setelah itu ya pastinya setelah saya praktekkan juga kan ada perubahan gitu pastinya Bu Dewi ya. Kita kan sudah merencanakan gitu. Kemudian saya praktekkan dan ada perubahan yang terjadi gitu. Ada perubahan yang terjadi di kelas saya gitu Bu Dwi. Apakah misalnya oh jadi anak-anaknya tuh lebih bisa dikendaliin atau apapun itu gitu Bu Dwi. Yang penting ada perubahan yang ke arah yang lebih baik gitu Bu. Betul, ada gambaran gitu ya Bu ya, seenggaknya Iya ada gambaran. perasaan kita juga agak lega. Iya gitu ada Baik buat gambaran itu apa gitu. kira-kira nih Bu, tadi kan ada permasalahan juga dan kita menginginkan tujuannya. Kira-kira dari permasalahan tadi Bu Atin memiliki peluang nggak sih Bu? Ada nggak sih peluang untuk sepertinya bisa diperbaiki gitu. Kira-kira apakah ada peluang Bu Atin? Peluangnya sebenarnya banyak banget ya Bu ya. Yang pertama, yang pertama karena kalau di SD itu memang guru bukan guru bidang ya guru kelas gitu. Jadi memang saya lebih banyak membersamai anak-anak gitu karena apa namanya ya dari awal sampai akhir itu memang memang kebanyakannya memang bersama saya gitu kecuali misalnya pada saat jam olahraga atau jam pelajaran agama gitu. Jadi saya punya banyak waktu sekali gitu untuk istilahnya memberikan apa tuh treatment atau apapun gitu ya yang ingin saya lakukan untuk perubahan di kelas saya itu banyak waktu. Kemudian juga karena kalau kelas 1 itu memang banyak apa namanya kebanyakan belum mandiri ya, maksudnya mandiri itu berangkat masih diantar gitu, pulang juga masih dijemput juga dengan orang tua gitu. Jadi sedikit banyak saya kenal kenal dekat gitu dengan mamah-mamahnya gitu. Jadi bisalah gitu untuk mensupport gitu. Support ya. Jadi Ya, mungkin tadi mensupport. peluangnya adalah tadi adanya waktu gitu ya, lebih Ya, banyak waktu dengan anak-anak dan juga kenal dengan orang tuanya ya buatin ya. ya, jadi iya segala program atau apa yang ingin saya terapkan untuk siswa-siswa saya tuh jadi bisa dapat dukungan gitu dari orang tua. Jadi kan kita bisa kolaborasi gitu lah dengan orang tua gitu biar sama-sama gitu. Kemudian ada juga yang ketiga Bu Dwi. Apa tuh Yang buatin? ketiganya mungkin kepala sekolah ya. Jadi kepala sekolah kepala sekolah saya di sekolah saya tuh selalu mensupport juga gitu. Tuh, jadi ada 3 peluang nih kira-kira ya. Tapi kalau Peluangnya. misalnya nih Bu Atin di angka skala 1 sampai dengan 10, kira-kira Bu Atin ada di angka berapa sih untuk pengen mencapai tujuan Bu Atin itu? Iya. Kalau kalau sekarang ya, mungkin kalau misalnya saya posisi sekarang gitu karena saya belum melangkah gitu melakukan treatment untuk murid permasalahan murid yang ada di kelas saya. Mungkin saya masih di angka 5 ini Bu Dwi, ya ampun. Tolonglah diriku. Iya, Dari angka 5 nih kita kira-kira pastinya iya. ingin naik ya Bu ya. Kira-kira pengen Iya, naik ke angka inginnya berapa nih Bu? pastinya kalau ya memang kompleks ya Bu Dwi permasalahannya ada di kelas saya. Jadi saya eh apa ya kayaknya akan hal-hal yang mungkin mustahil ya kalau misalnya ke angka 10 ya Bu Dwi melihat dari kompleksnya masalah gitu. Jadi saya ke angka 9 aja itu aku udah seneng banget sih Bu Dwi. Jadi ke angka 9 itu udah cukup buat aku gitu. Cukup ya Bu ya, insya Allah Iya, mudah-mudahan insya bisa kita Allah. prosesnya. Tapi tadi ada peluang, terus juga kita posisi kita sekarang di mana, tentunya pasti ada hambatan-hambatan ya Bu Atin ya. Kira-kira Iya, nih apa betul. hambatan yang dihadapi Bu Atin untuk mencapai posisi ini? Hambatannya mungkin misalnya salah satu siswa ya kalau misalnya dia apa ya karena apa pengucapannya belum sempurna ya misalnya alat apa tuh alat pita suara atau apanya jadi saya tuh susah untuk berkomunikasi gitu komunikasinya susah itu ya kemudian apalagi tuh apalagi itu satu mungkin lebih ke hambatannya tuh mengkondisikannya lebih saya tekankan ke mengkondisikan siswanya itu gitu jadi ketika saya apa ya menenangkan yang satu yang lainnya juga jadi wah Ribut. gini iya ribut saya menenangkan
yang salah satu siswa misalnya, kan kadang kan yang ada yang suka tantrum ya, namanya juga kelas 1 Bu. Jadi kalau menenangkan yang satu, yang lainnya juga wah ribut juga gitu. Jadi aduh, saya rada pusing juga sih Bu Dwi ini. Hambatan Betul, saya terberatnya belum tadi pikir gitu. Iya. Jadi mengkondisikannya kondisikan. intinya ya Bu Dwi. Jadi hambatannya tuh. Nah, kira-kira tadi mungkin ada sedikit peluang dan juga ada sedikit hambatan. Ada nggak nih Bu, kira-kira solusinya ya untuk apa ya, terselipkan gitu. Kayak solusinya bagusnya seperti apa gitu. Ada nggak nih Iya. buatin? Jadi eh, jadi saya tuh bersikap apa ya, kalau jadi tahun-tahun kemarin itu memang ada anak yang ABK ya Bu ya, memang dan dia juga pernah diarahkan oleh kepala sekolah ke sebuah klinik itu. Jadi tapi kan hanya untuk satu orang ya Bu ya, hanya satu siswa yang terlihat berbeda gitu, terlihat spesial gitu ya, khusus gitu. Tapi sekarang saya di kelas saya tuh pingin sekali. Jadi seluruh seluruh siswa tuh dites gitu Bu, diberikan kayak tes psikologis gitu tuh Bu. Jadi nggak hanya yang saya lihat aja misalnya, oh anak ini kayaknya khusus nih, atau anak ini kayaknya hiperaktif nih, karena saya juga butuh data gitu ya, karena sebagian besar juga aktif gitu. Jadi saya pengen pengen tahu gitu aktifnya tuh kenapa gitu, apa ada beberapa anak yang susah materinya juga saya sampaikan gitu. Kenapa ya, apa IQ-nya atau misalnya kayak apakah IQ-nya rendah, atau memang dianya malas, atau memang bawaan penyakitnya juga gitu. Jadi saya pengennya semua siswa itu apa ya, saya ajukan istilahnya dari sekolah tuh diajukan ke suatu klinik untuk dites gitu Bu. Jadi perkembangan IQ-nya, perkembangan sosial emosionalnya juga gitu Bu Dwi. Seperti itu. Baik, tadi mungkin itu solusi dan juga mungkin rencana ya buatin ya Iya, yang itu baru rencana Bu Dwi. buatin coba sampaikan kepada Hmm. pihak sekolah. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu prioritas untuk mencapai rencana tersebut buatin? Eh, prioritasnya di sini Kira-kira nih. saya memang mengajukan untuk semua murid ya Bu Dwi. Tapi sebenarnya prioritas saya tuh lebih ke yang memang kepada anak-anak yang memang benar-benar dia butuh butuh penanganan khusus gitu. Butuh di mana misalnya butuh penanganan khusus tuh begini. Satu misalnya dia memang bicaranya belum sempurna ya. Tunawicara sih bukan, dia masih bisa bicara, cuman tidak sempurna tuh. Jadi dia bisa bicara hah itu misalnya, bah misalnya mau bilang bata tuh bah. Jadi nggak sempurna. Jadi Speech kadang saya delay apa Bu ya? kesulitan. Iya mungkin speech delay, iya mungkin itu seperti itu, speech delay. Jadi saya lebih prioritasnya ke anak-anak yang khusus gitu. Untuk kedepannya mungkin saya bisa kerja sama gitu Bu dengan menginginkan untuk guru pendamping ya Bu ya, walaupun memang butuh sih Bu, kalau misalnya siswa yang banyak istilahnya ada yang khusus kan, saya juga butuh guru pendamping juga. Jadi saya pengen mengajukan kepada kepala sekolah itu guru pendamping gitu. Entah biayanya dari sekolah misalnya mencukupi ya Bu, atau misalnya bisa disosialisasikan dulu atau dirundingkan dulu bersama orang tua siswa tersebut, itu barangkali bisa menyanggupi itu untuk bersama-sama apa namanya istilahnya mengadakan guru pendamping gitu Bu Dwi. Seperti itu. Iya. Baik buatin, kira-kira tadi ada jangka waktu nggak buatin target buatin untuk keberhasilan ini? Targetnya targetnya kayaknya lumayan lama ya Bu Dwi, karena kan kita saya pengen ngajuin tes untuk istilah tes psikologis kan butuh waktu gitu, apalagi tes psikologis, kemudian tes sosial dan emosional juga dites juga gitu. Jadi biasanya sih kemarin tuh butuh waktu seminggu atau 2 minggu Bu Dwi Ya. untuk saya Insya Allah ya selesai dalam sampai menerapkan. Belum sayanya kan sosialisasi dulu ke mamahnya gitu ya, dengan kepala sekolah juga. Jadi memang butuh waktu yang sedikit lama gitu. Oke, baik buatin kalau misalnya dari ini ya, dari eksternal, ada nggak sih Bu orang yang bisa membantu
berkomitmen gitu, menjaga komitmen Ibu gitu untuk melaksanakan ini, Bu? Yang saya harapkan banget gitu ya, yang saya harapkan sekali bisa mendukung rencana yang sudah saya istilahnya yang sudah saya ini kan tuh istilahnya satu kepala sekolah ya pastinya kan kalau segala segala sesuatunya pastinya kan saya atas izin kepala sekolah dulu. Jadi yang nomor satu itu saya butuh dukungan kepala sekolah dulu. Kemudian yang kedua saya juga butuh dukungan dari mungkin orang tua siswa gitu khususnya orang tua siswa yang memang dari hasil tesnya itu memang punya kebutuhan khusus gitu karena kan untuk next selanjutnya kan kita bisa rundingkan gitu ya Bu ya untuk pengadaan guru khusus kan mungkin butuh dana juga jadi saya butuh sekali apa namanya dukungan dari kepala sekolah juga orang tua siswa. Baik, nah mungkin kira-kira di terakhir nih Bu, bagaimana nih Bu tindak lanjut Ibu setelah sesi kali ini Bu? Mungkin tadi kan Bu Atin sudah menyampaikan permasalahan dan sebenarnya ada sih solusi yang mungkin Ibu Atin sampaikan gitu ya. Tadi terkait tes psikologi dan lain sebagainya. Kira-kira setelah pertemuan ini apa yang ingin Bu Atin lakukan duluan? Saya untuk apa namanya istilahnya sebenarnya saya butuh kan kalau misalnya setelah coaching ini selesai kan saya pengen ya istilahnya saya pengen mengimplementasikan nih rencana aksi-aksi yang udah saya paparkan tadi Bu Dwi. Cuman dalam perjalanannya mungkinnya terjadi hambatan atau apalah yang terjadi yang tak terduga gitu. Kadang tuh suka muncul gitu apapun itu. Jadi saya tindak lanjut untuk mungkin minggu depan atau 2 minggu dari sekarang Bu Dwi saya bisa mengajukan untuk coaching kembali. Apa Bu Dwi bersedia ini teh? Insya Allah Bu Atin. Iya. Baiknya mungkin Bu Atin tadi saya tangkap gitu ya untuk permasalahannya adanya apa anak-anak yang kondisi di kelasnya kurang kondusif dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya Bu Atin pun sudah memberikan solusi. Ya tadi salah satunya adalah berkomunikasi dengan orang tua, terus juga meminta apa ya ada kerjasama antara klinik yang untuk mengukur gitu ya, anak-anak kecerdasan IQ dan sebagainya. Mungkin itu sih Bu yang saya ingin sampaikan. Ada lagi Bu Atin? Untuk sementara ini cukup ya Bu Dwi. Ya. Terima kasih nih ya Allah. Bangga Bu Atin. Nanti kita sampai ketemu lagi ya Bu Atin ya. Iya, terima kasih Bu Dwi. Sampai jumpa lagi nanti minggu depan ya Bu Dwi ya. Semoga Bu Dwi ada waktu nih untuk saya. Bangga Bu Atin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Dwi, gimana? Apakah coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Dewi, insya Allah lancar gitu karena tadi kan Bu Atin juga sudah menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Iya, alhamdulillah ya. Ibu, apa sih yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait tadi indikator yang diinginkan oleh Ibu? Terkait yang sudah saya lakukan ya Bu ya, saya mencoba menerapkan komitmen itu yang kemampuan dalam coaching yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Nah, saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga Bu Atin ini bisa menemukan sendiri permasalahannya, solusinya. Ya, iya Ibu. Tadi juga berdasarkan observasi saya ada beberapa catatan ya Bu ya, bahwa Bu Dwi sebagai coach itu sudah melaksanakan alur tirta yang di dalamnya itu ada tujuan, yaitu jadi tadi kedua belah pihak yaitu baik coach dan coach itu sudah menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Kemudian tujuannya itu juga berasal dari coach sendiri. Kemudian Ibu juga sudah menyampaikan identifikasi yaitu Bu Dwi selaku coach bisa melakukan penggalian atas situasi yang sedang dibicarakan. Kemudian Ibu juga sudah melakukan rencana aksi, sudah mengembangkan ide-ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Selain itu juga Ibu sudah melaksanakan tanggung jawab yaitu membuat komitmen atau hasil yang dicapai untuk langkah-langkah selanjutnya. Jadi alur tirtanya sudah Ibu Dwi dijalankan dengan baik.
Selain itu juga tadi saya perhatikan bahwa Bu Dwi selaku coach itu sudah fokus terhadap presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ibu, kompetensi apa lagi yang mungkin ingin Ibu kembangkan pada saat proses coaching selanjutnya? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan tetap sih Bu, mungkin mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Karena setiap coach itu pastinya punya permasalahan yang berbeda dan mengajukan pertanyaan berbobot ini cukup menantang. Sehingga itu saya ingin mengembangkan kompetensi di bidang itu, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, betul. Agar si coach sendiri menemukan permasalahan. Iya, Ibu. Berarti tadi saya garis bawahi bahwa Bu Dwi itu akan mengembangkan untuk mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu, agar informasinya itu lebih mendalam, lebih bisa digali lagi sehingga tujuan akhirnya coach bisa menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bu Dwi, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya di sore hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya untuk melakukan supervisor, semoga saya bisa melihat coaching Ibu lagi dengan guru yang lain. Terima kasih sekali Ibu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi atas masukannya. Ya, sama-sama Bu Dwi.